Di negeri agraris nan megah, Indonesia, ada kehidupan yang terjalin erat dengan kegiatan pertanian. Dari zaman dulu hingga kini, pertanian telah menjadi the way of life dan penopang utama masyarakat. Mereka bukan hanya petani, tapi pahlawan yang membawa harapan bagi kemajuan bangsa. Pertanian bukan sekedar mengolah tanah, tapi membuka jalan bagi pembangunan nasional. Melalui kontribusinya, mengalirkan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan devisa bagi negara. Namun tak hanya itu, pertanian juga menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan besar bersama, Sustainable Development Goals atau SDGs. Di dalamnya terdapat harapan besar seperti mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mewujudkan pertanian yang lestari. Salah satu desa yang memiliki peran besar dalam menyokong pilar SDGs itu adalah Desa Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Desa Kedung Pring adalah desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Desa ini terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Kedung Pring, Dusun Jetis, dan Dusun Peterongan. Mayoritas penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai petani, utamanya adalah petani padi. Untuk mendukung kegiatan pertanian, di desa ini dibentuk 4 kelompok tani. 4 kelompok tani tersebut tergabung dalam satu kelompok yang disebut Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan. Untuk masalah penggarapan Mas ya, petani itu sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia, tapi pada saat ini mulai sudah dibentuk kelompok-kelompok ini, pupuk itu kebutuhannya sangat-sangat berkurang karena dibatasi subsidinya, juga kebutuhan pupuk itu dikurangi, sehingga petani yang terbiasa satu bumi 100 ru itu 1 kintal pupuk sekarang hanya mendapatkan kurang lebih 60 kg. Biaya produksi pertanian, biaya tenaga juga mahal, jadi kurang seimbang dari biaya penggarapan dengan hasil itu kurang seimbang, sehingga kadang-kadang petani itu alhamdulillah panen, tapi kalau diteruskan dari penghasilan peratusnya itu kira-kira hanya mendapat keuntungan selama 3 bulan, keuntungan 350 sampai 400 sudah bagus Mas. Jadi itulah ironinya petani kurang sejahtera ya, semacam itu. Jadi biaya produksi mahal, biaya penghasilan kurang memadai gitu. Hal inilah yang membuat Dr. Nikmatuz Zahroh tergerak untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Kedung Pring. Salah satu permasalahan di pertanian adalah kelangkaan pupuk. Petani-petani masih menggantungkan harapan pada pupuk sintetik, dan fakta menunjukkan bahwa semakin hari ketersediaan pupuk sintetik ini juga semakin berkurang. Salah satu alternatif adalah tentunya menggunakan pupuk hayati.
Desa Kedung Pring merupakan salah satu dari desa di mana mata pencarian masyarakatnya adalah sebagai petani. Universitas Airlangga berupaya membantu petani yang ada di Desa Kedung Pring dengan mengupayakan menyediakan pupuk hayati. Oleh sebab itu pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan topik pemberdayaan petani di Desa Kedung Pring, Kecamatan Kedung Pring, Lamongan dalam aplikasi dan produksi pupuk hayati Universitas Airlangga untuk menunjang pertanian berkelanjutan. Pupuk hayati merupakan produk biologi aktif yang terdiri atas mikroba yang dapat meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah. Pupuk hayati dapat menjadi solusi permasalahan petani terkait dengan keterbatasan jumlah pupuk subsidi, mahalnya harga pupuk di pasaran, serta permasalahan lingkungan yang timbul akibat penggunaan pupuk kimia. Dalam proyek pupuk hayati atau biofertilizer ini, jadi komposisi biofertilizer ini berisikan suatu konsorsium dari mikroba fungsional. Dari aspek positif bahwa pupuk hayati ini memang tidak mempunyai dampak positif, tidak mempunyai dampak negatif seperti pupuk kimia, tetapi orientasi dari pupuk hayati ini alhamdulillah mempunyai dampak yang positif. Artinya jika dia berada di dalam tanah, maka dia akan menjadikan residu positif sehingga tidak akan menyebabkan hal negatif. Residu positif ini diartikan bahwa jika mikroba atau pupuk hayati ini ada di dalam tanah, maka dia nanti akan terus berkembang sehingga tidak perlu lagi memerlukan suatu pemberian dosis yang terlalu tinggi. Kemudian kalau kita lihat di sini, harga dari pupuk hayati ini biasanya di kios-kios tani ini harganya cukup mahal dan tidak rasional. Nah, andai kata kalau misalkan kita mempunyai atau sudah sebagai produsen yang dapat menghasilkan pupuk hayati ini, paling tidak andai kata kita menjual per liternya Rp20.000, maka ini bisa kita jadikan untuk starter atau untuk masternya yang dapat diperbanyak atau dapat dikembangkan lagi menjadi kelipatan 10. Jadi masing-masing kelompok tadi mempunyai 250 liter. Sehingga nanti hasilnya akan lebih banyak pupuk yang dihasilkan oleh petani dari 1 liter menjadi 10 liter. Kemudian setelah itu juga akan dapat diperbanyak lagi sehingga nanti kalau dihitung secara ekonomis bahwa petani hanya memerlukan biaya sekitar di bawah Rp1.000 per liternya di sini. Universitas Airlangga telah melakukan berbagai penelitian formulasi pupuk hayati. Penelitian tersebut telah menghasilkan formula pupuk hayati terbaik yang terbukti dapat meningkatkan produktivitas berbagai tanaman. Hilirisasi pupuk hayati Universitas Airlangga dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang dialami oleh petani di Desa Kedung Pring. Selain itu, hilirisasi pupuk hayati Universitas Airlangga bagi petani di Desa Kedung Pring merupakan bentuk perwujudan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Pertama, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat petani di Desa Kedung Pring tentang apa itu pupuk hayati. Berikutnya adalah kita mengadakan pelatihan kepada kader-kader perwakilan dari Gapoktan di Desa Kedung Pring untuk mengenalkan pada mereka bagaimana cara membuat pupuk hayati. Tentunya berikutnya adalah bagaimana masyarakat bisa mengujikan produk yang dia buat untuk diaplikasikan langsung pada pertanian, pada padi, pada jagung, pada tanaman-tanaman yang mungkin ada di Desa Kedung Pring. Hasil Penmas ini tentunya harus dievaluasi dan hasil evaluasi itu harapannya akan bisa membuktikan bagaimana efek positif daripada pupuk hayati bagi tanaman.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat bermanfaat dan harapannya bisa membantu masyarakat untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Masyarakat akan berdaya menyediakan pupuknya, pupuk tanah untuk tanamannya dengan membuat reaktor, memproduksi pupuk hayati, dan tentunya menjamin ketersediaan pupuk dalam jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan petani, kendala adanya kelangkaan pupuk tidak akan ditemukan lagi. Mudah-mudahan Penmas ini bermanfaat dan harapannya memang pupuk hayati Universitas Airlangga dapat diaplikasikan, dapat membantu permasalahan yang ada di petani Kedung Pring Lamongan. Karek gawe iku ana reaktore diisi banyu, mari diisi banyu dikene molase, mari molase dikene bibit iku mau, bibit teko nggone unar iku mau, terus langsung di banyune dibeki, diaduk sampai berapa perang dino. Sudah ada yang mencoba, Pak Sairi itu kalau pupuk kimia itu mendapatkan 9 kuintal per ratusnya per 1.400 meter persegi itu Pak Sairi sudah mencoba mendapat 9 kintal. Kalau pupuk organik yang dari bantuan dari UNER itu yang dikelola oleh sponsor oleh dosen Bapak Agus itu mendapat 8 kintal. Tapi biayanya alhamdulillah memang agak murah. Dimanfaati ya mengurangi itu untuk pupuk kimia sing jadi enak ora patek akeh menggunakno kimia tukune kan uga akeh tukune kimia iso gawe dhewe ngono teko pupuk hayati ku iso gawe dhewe dadi kan luwih ringan biaya operasional kan luwih ringan itu kan. Nah, mudah-mudahan dari bantuan dari Bapak Agus dari UNER Surabaya ini dengan Bu Nur nanti bisa bermanfaat untuk petani kita, yaitu Gapok Tani Abadi Desa Kedung Pring, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita. Tengah tingginya penggunaan pupuk kimia, hadirlah dalam wujud pengabdian masyarakat terhadap pupuk hayati berbasis mikroba. Pada awalnya, pupuk semacam itu adalah hal asing bagi warga. Namun, melalui serangkaian pelatihan dan sesi edukasi, warga berhasil merangkai benang-benang pemahaman tentang manfaat pupuk hayati ini. Tidak hanya sekedar teori, mereka juga diajak untuk merasakan langsung proses pembuatan serta aplikasi pupuk berbasis mikroba di lahan pertanian mereka sendiri. Menggerakkan tonggak ke depan, warga dilatih menjadi mandiri dalam memproduksi pupuk hayati sendiri. Peralihan ini tidak hanya mengubah tata kelola pertanian, melainkan juga melahirkan pertanian yang lebih lestari dan ramah lingkungan. Tanah yang dulu tandus dan lesu, kini hidup kembali, menghasilkan panen melimpah dan menghidupkan kembali harapan dalam pertanian berkelanjutan. Melalui inisiatif yang tangguh ini, warga bukan hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memberdayakan diri mereka sebagai pelaku utama dalam mengarahkan masa depan pertanian menuju jalan yang lebih cerah. Kemudian sejak 500 liter kita memberi. Nah, Anda pernah minum pada
Pak.